Rumah angker. Rido adalah anak geng motor yang selalu bersantai di lapangan Merdeka. Dengan pergaulan Rido yang dibilang cukup bebas, sehingga setiap malam dia selalu keluar rumah bersama kawan-kawannya untuk main poker. Jarak antara rumah Rido dengan lapangan Merdeka sekitar 5 km. Jarak antara rumah Rido dengan lapangan tempat mereka nongkrong dipenuhi dengan rumah-rumah kosong dan masih terdapat hutan yang masih banyak pohon-pohon besar. Suatu hari ketika Rido sedang asik main poker, Rido kalah sehingga dia merasa kesal dan dia menghabiskan uangnya terlalu banyak. Rido bersama teman-teman sedang asik menikmati suasana malam. Tanpa mereka sadari, waktu terus berputar. Jam dinding menunjukkan jam 2 malam. Sudah banyak teman Rido yang sudah mulai pulang ke rumahnya. Rido berkata kepada Josel, karena Josel adalah kawan akrabnya Rido. "Josel, aku balik duluan ya. Ini sudah jam 2. Sebentar lagi mau subuh." Josel berkata, "Oke Rid, tapi kamu harus pelan-pelan saja. Jangan sampai kamu terjatuh." Rido menganggukkan kepalanya. Rido kemudian berbalik dan pergi. Dia menuju parkir dan mengendarai sepeda motor. Tidak lama setelah Rido menjauh dari tempat mereka nongkrong, Rido sampai di tempat yang sunyi. Tempat itu sangatlah gelap. Hanya terlihat cahaya sepeda motornya menerangi jalan tersebut. Rido yang sudah sedikit mabuk membuatnya mengendarai sepeda motornya pelan. Di ujung jalan yang gelap terdapat sebuah jembatan kecil. Melihat jembatan tersebut, Rido lebih melambatkan kecepatan sepeda motornya. Rido takut salah ambil jalan. Dia takut akan jatuh ke dalam air. Ketika Rido melewati jembatan tersebut, dengan matanya yang sedikit sayu, dia melihat sesosok seorang perempuan yang memakai kerudung dan selendang di bahunya. Perempuan itu juga mempunyai tas yang ada di genggamannya. Rido yang melihat perempuan tersebut merasa kasihan, karena menurutnya perempuan itu berusia sekitar 30 tahunan dan pasti perempuan ini pulang ke kampung halamannya. Ketika Rido sampai di tempat perempuan itu berdiri, Rido menghentikan sepeda motornya. Dia melihat perempuan itu dan berkata, Mbak ini mau kemana? Kenapa Mbak berada di tempat sunyi seperti ini?" Perempuan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mas, saya mau pulang ke rumah." Rido yang mendengar hal itu dan berkatalah, "Rumahnya Mbak di mana? Biar saya antar." "Di sana Mas, di desa Konari." Rido yang mendengarnya langsung mengerti, karena desa Konari merupakan desa yang bersebelahan dengan desanya. "Oh, desa Konari. Jadi kebetulan Mbak, saya juga ke arah desamu. Kalau tidak keberatan, saya bisa mengantar Mbak. Apakah tidak masalah?" Perempuan itu hanya menganggukkan kepalanya.
Tanda dia setuju. Tidak menunggu lama, perempuan itu naik di belakang kemudi Rido. Merasa perempuan itu sudah aman, Rido langsung mengenggas dan pergi dari tempat itu. Di perjalanan Rido yang penasaran berkata kepada perempuan tersebut, "Mbak, kok diam terus sih? Dari tadi Mbak ini dari mana Mbak ini? Kenapa bisa sampai selarut ini?" "Saya mau pulang, Mas. Saya habis dari kota Surabaya." Oh, Rido hanya bisa mengangguk. Di tengah perjalanan, Rido tiba-tiba kebelet pipis. Dan Rido menghentikan sepeda motornya. "Maaf ya Mbak, saya kebelet. Saya izin ke sana dulu ya." Wanita itu tidak menjawab dan dia hanya menganggukkan kepalanya. Rido melirik wanita tersebut, ingin memastikan bagaimana paras wanita itu. Namun bagaimanapun Rido mempertajam penglihatannya, dia tidak dapat melihat wajah perempuan itu dengan jelas. Rido yang telah sadar sedikit dari rasa mabuknya merasa heran dan terus bertanya-tanya dalam hatinya, "Kok saya tak bisa melihat wajahnya dengan jelas?" Rido tidak menghiraukan hal tersebut. Dalam waktu 5 menit, dia kembali dan melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat ini, jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Kegelapan dipenuhi dengan kabut putih yang menghiasi jalan dan rasa dingin yang mencekam. Tiba-tiba wanita itu berkata, "Mas, sudah sampai." Rido yang mendengar seketika mengerem sepeda motornya dan berhenti di depan rumah yang sepi. Perempuan itu turun dari atas penumpang. Kemudian Rido bertanya, "Mbak, ini rumahmu ya?" "Iya Mas." "Tapi kok nggak ada orang?" Rido yang melihat sekitar rumah itu penasaran. "Iya Mas, mereka semua sudah tidur. Terima kasih ya Mas." Setelah berkata, perempuan itu langsung berbalik dan masuk ke dalam rumah. Rido yang masih berdiri di situ memperhatikan perempuan itu. Sewaktu pergi ke dalam rumahnya, perempuan itu melewati pagar tanpa membukanya. Setelah dia sampai di depan rumahnya, perempuan itu hendak membukakan pintu. Kemudian dia menoleh ke belakang dan melihat Rido yang masih memperhatikannya. Perempuan itu kemudian tersenyum melihat Rido yang masih berdiri di sana. Seketika itu Rido tercengang. Dia baru melihat dengan jelas wajah perempuan tersebut. Ternyata wajah wanita itu sangat pucat. Matanya hitam dan rambutnya sangat acak-acakan. Rido baru tersadar dan dia menghidupkan langsung sepeda motornya dan langsung pergi dengan rasa ketakutan. Rido baru tersadar bahwa wanita itu adalah hantu. Berkisar 100 meter di penghujung jalan ada sebuah pos ronda. Rido menghentikan sepeda motornya. Dia melihat 3 orang yang sedang ronda malam.
Ketika mereka melihat Rido yang sangat ketakutan, mereka langsung bertanya, "Dek, kenapa kamu? Kelihatannya ketakutan." Rido langsung menjawab, "Iya Om, saya melihat hantu." Mendengar hal itu, salah seorang penjaga itu berkata, "Oh, pasti hantunya perempuan kan?" "Iya Om." "Kok bisa ya Om tahu?" Penjaga itu lalu bercerita, wanita itu adalah istrinya, Pak Zaki. Ketika wanita itu pulang dari Malaysia, di tengah perjalanan, di bawah jembatan kecil itu, dia dibunuh. Setelah itu, dia diperkosa dan dirampok, dan mayatnya dibuang di dalam air. Setelah istrinya meninggal, Pak Zaki bunuh diri, sehingga rumah mereka itu tidak ada yang merawatnya. Akhirnya kosong. Mendengar cerita tersebut, Rido yang sebelumnya masih mabuk seketika langsung sadar. Bahkan wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar ketakutan. Setelah Pak Zaki dan istrinya meninggal, istrinya sering gentayangan dan sering menahan orang yang sedang mengendarai sepeda motor di jembatan kecil itu. Kata Pak Ronda. Mendengar cerita itu, Rido memutuskan untuk tidur di pos ronda hingga pagi bersama bapak-bapak yang lagi menjaga pos ronda. Sekian dan terima kasih atas novel kali ini. Semoga teman-teman bisa terhibur.